Hai pecinta drakor, salam kenal dan selamat datang. Di video ini aku akan melanjutkan Law School episode 12. Di episode sebelumnya diceritakan kalau Lee Man-ho lagi nyekek anggota dewanku, ditambah dengan hasutan dari Profesor Yang untuk nyekeknya lebih kuat lagi biar langsung koit aja mungkin ya. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini dan bantu channel ini dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Law School episode 12 diawali dengan Junwi yang mencari Profesor Yang karena sidang Yesul akan segera dimulai. Ternyata Profesor Yang lagi ada di toilet umum sedang nyuruh Lee Man-ho buat ngebunuh anggota dewanku. Kemudian Profesor Yang memfoto perbuatan Lee Man-ho dengan HP-nya. Karena kaget, Lee Man-ho pun menendang perut Profesor Yang tanpa melepaskan anggota dewanku. Lalu Junwi datang dan Lee Man-ho langsung melarikan diri, tapi dikejar sama Junwi sampai Lee Man-ho terjatuh di tangga. Junwi langsung mengambil sepatu yang dipakai Lee Man-ho dan mencocokkannya dengan sepatunya, memastikan apakah sol sepatu yang ada di tas temuan Profesor Yang sama dengan sepatu Lee Man-ho. Kemudian Junwi mengeluarkan pulpen pamannya dan mengatakan kepada Lee Man-ho kalau pulpen pamannya ditemukan oleh Profesor Yang dan ada seseorang yang menaruh kamera di pulpen pamannya. Mendengar kata-kata Junwi, raut wajah Lee Man-ho menjadi seperti memikirkan sesuatu, lalu buru-buru pergi dari tempat itu. Kemudian scene berpindah ke sidangnya Yesul dan di dalam ruangan sudah ada Profesor Yang. Dalam persidangan dihadirkan saksi-saksi seperti polisi yang mau menangkap Yesul di rumah sakit, terus ada dokter yang mengeluarkan surat bahwa badan-badan Yesul yang lebam-lebam diakibatkan oleh tindakan kekerasan. Kemudian ada istrinya Sung Jae yang pernah merawat Yesul saat dilecehkan oleh Yeon Chang, dan yang terakhir adalah Junwi. Jadi dalam persidangan, Jaksa Jin dan Jaksa Bae ini tetap membela Yeon Chang dan menggiring pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan kalau Yesul selingkuh dengan Junwi. Tapi Profesor Yang sudah membela Yesul dengan mengatakan fakta-fakta yang sebenarnya, tapi tetap aja Profesor Yang masih kalah di sini. Setelah semua saksi memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut dan Profesor Yang, tibalah giliran Yesul yang akan ditanya oleh jaksa penuntut. Saat ditanya oleh Jaksa Bae, tiba-tiba rombongan rumah sakit seperti suster dokter mendorong Yeon Chang yang berada di tempat tidur ke ruang sidang. Yesul yang melihatnya pun panik dan berlari ke pintu keluar, tapi dihalangi sama penjaga dan Yesul pun kembali duduk di tempatnya. Setelah diberi waktu berbicara oleh hakim, Yeon Chang pun mengeluarkan sisi terlukanya biar orang-orang berpikir kalau dia itu memang benar-benar korban, dengan mengatakan untuk mengabulkan permintaan Yesul kalau Yesul itu sebenarnya memang sudah dilecehkan oleh Yeon Chang dan hanya membela diri. Jadi kata-katanya itu seperti membela Yesul tapi sebenarnya menjatuhkan Yesul dengan menunjukkan kalau badannya itu udah lumpuh karena perbuatan Yesul. Terus Yeon Chang pun kejang-kejang gak sadarkan diri dan langsung dibawa sama dokter dan perawat keluar dari ruang sidang. Padahal setelah sampai di rumah sakit, Yeon Chang itu bisa duduk, kemudian makan ayam goreng lagi. Tapi memang benar-benar penipu nih laki-laki, cuman bisa memanfaatkan perempuan aja. Kemudian scene berpindah ke Lee Man-ho yang mendatangi suatu tempat seperti loker penyimpanan, dan saat dibuka isinya kosong. Kemudian Lee Man-ho mendatangi seseorang yang pernah difoto oleh Junwi saat menemani Profesor Yang ke penjara. Kemudian Lee Man-ho menanyai barang-barangnya yang ada di dalam lokernya, tapi orang yang ditanyai Lee Man-ho mengatakan hanya menjalankan perintah, dan terjadilah perkelahian. Saat Lee Man-ho mengambil paksa HP orang itu, terdapat panggilan atas nama Profesor Yang. Kalau barang yang dicari Lee Man-ho adalah barang yang ada di dalam tas yang ditemukan Profesor Yang, berarti emang fix si Lee Man-ho lah yang udah ngebunuh Profesor Seo. Tapi kita belum tahu nih siapa yang memberi perintah. Kemudian scene berpindah ke sidang Yesul. Setelah kejadian si Yeon Chang yang kejang-kejang, kemudian giliran Profesor Yang akan bertanya ke Yesul. Tetapi Profesor Yang mengumumkan kalau dia berhenti membela Yesul dan mengundurkan diri. Tadinya semua orang bingung sama sikap Profesor Yang,
Hakim juga marah-marah kepada Profesor Yang, menganggap Profesor Yang nggak profesional gitu. Tetapi rupanya Profesor Yang bukan mengundurkan diri dalam arti yang sebenarnya, hanya mengubah peran dan situasinya saja. Jadi Profesor Yang seperti mengubah mindset Yesul kalau dia ada di kelasnya Profesor Yang, dimana Profesor Yang sebagai dosennya dan dia sebagai mahasiswanya. Dan Profesor Yang memulai kelasnya dengan menjelaskan kasus Yesul dari berpacaran, bertengkar karena video ahem-ahemnya, sampai Yesul didakwa. Singkat cerita, di sini Yesul berani bersuara menceritakan perbuatan Yeon Chang yang dialaminya saat berpacaran sampai sebelum insiden terjadi, dan mengatakan kalau dia telah dilecehkan oleh pacarnya sendiri. Dan sebagai hakim, Yesul akan memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan Yesul adalah pembelaan diri, karena tanpa sengaja mencelakai Yeon Chang dengan cara mendorongnya untuk mencegah terjadinya ketidakadilan pada Yesul sesuai pasal 21 hukum pidana. Kemudian persidangan pun selesai dan tinggal menunggu keputusan juri apakah Yesul bersalah atau tidak. Saat menunggu hasil dari juri, Profesor Yang pulang ke rumahnya untuk mandi, tapi teman-teman Yesul masih berada di pengadilan. Saat memasuki rumahnya, Profesor Yang seperti melihat ada yang gak beres di rumahnya dan tidak menutup rapat pintunya. Dan saat masuk ke ruang kantornya, tiba-tiba Lee Man-ho menyerang Profesor Yang sambil memegang jarum di tangannya. Dan episode 12 pun selesai. Apakah pembunuh Profesor Seo adalah Lee Man-ho? Karena kita tahu ada bekas suntikan di perutnya Profesor Seo, dan Lee Man-ho kayaknya juga akan ngebunuh Profesor Yang pakai suntikan yang sama. Terus, siapakah orang yang menyuruh Lee Man-ho? Apakah anggota dewanku atau ada orang lain? Nah, untuk tahu kelanjutan ceritanya, kita tunggu aja di episode selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.